Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rihartati. I 5 semester of Pancasakti University. Here I want to explain about past future perfect tense. Let's go. Oke, number one. Pengertian past future perfect tense adalah bentuk kalimat yang berfungsi untuk mengekspresikan gagasan yang di masa lalu yang mana bahwa suatu tindakan atau peristiwa yang diprediksi, direncanakan, dijanjikan, diharapkan, atau telah dilakukan sebelum waktu tertentu di masa depan dari sudut pandang masa lalu, tetapi faktanya bahwa gagasan itu belum terbukti benar atau gagasan itu tidak terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Rumus past future perfect tense yaitu terdiri dari 3 bentuk kalimat. Yang pertama ada simple past tense, yaitu bentuk lampau yang menggunakan verb to. Yang kedua ada simple future tense, bentuk masa akan datang yang dibentuk dengan rumus subject plus will plus verb one. Dan yang ketiga yaitu ada present perfect tense yang dibangun dengan bentuk have plus verb three. Oke, bentuk rumus past future perfect tense adalah bentuk kedua yaitu verb to dari will yaitu would ditambah have plus verb three menjadikan bentuk rumusannya yaitu subject plus would plus have and plus verb three. Untuk lebih lengkapnya, rumus past future perfect tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk penjelasannya dari yang ketiga itu nanti saya akan jelaskan di halaman selanjutnya. Oke, untuk rumus kalimat positif past future perfect tense positif, rumusnya yaitu subject plus would plus or shall plus have plus verb 3 or past participle. Example, she would have seen the car accident on the street. Tuh yang pertama. Yang kedua yaitu ada rumus kalimat negatif, yaitu subject plus would or shall plus not plus have plus verb 3 or past participle. Example, we should not have read this information. Itu adalah contoh dari yang positif dan yang negatif. Yang ketiga yaitu rumus kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanda tanya. Yang rumusnya itu ada would or shall plus subject plus have plus verb 3 or past participle. Example-nya yang interrogatif. Would you have seen the car accident on the street? Jadi di belakangnya itu diberi nada yang tinggi karena dia adalah sebuah pertanyaan. Di sini juga kita ada fungsi dari past future perfect tense. Bentuk tense ini berfungsi untuk menjelaskan sesuatu keadaan atau peristiwa pada waktu dulu di mana keadaan atau peristiwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Selain yang saya sebutkan di atas fungsi past future perfect tense, bisa juga kita gunakan untuk mengungkapkan bahwa kejadian tersebut hanyalah rencana yang tidak terjadi di masa lampau. Tense ini terdapat beberapa fungsi untuk menjelaskan keadaan dan syarat yang berbeda, seperti yang saya sebutkan di bawah ini. Misalkan yang pertama, berfungsi untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang akan sudah dilakukan pada masa lampau. Contohnya, Michelle would have done his history assignment last night. Michelle seharusnya sudah mengerjakan tugas sejarahnya tadi malam. Berarti itu dia sudah mengerjakan
di masa lampau. Jadi di yang tadi malam, keterangannya ada di tadi malam, seperti itu. Terus yang kedua, berfungsi untuk membuat kalimat pengadaian atau conditional sentence yang menyatakan bahwa pengadaian yang sudah pasti tidak mungkin terjadi karena menunjukkan suatu peristiwa, tindakan, dan perbuatan yang lampau. Contohnya seperti ini, ada 2 contoh yang aku kasih ya. Yang pertama itu, if you had met Sally, you would have felt happy last week. Seandainya kamu telah menemui saya, Sally, kamu akan sudah merasa bahagia minggu ini. Jadi dia menjelaskan itu yang terjadi di masa yang tidak mungkin terjadi karena dia tidak melakukannya gitu. Terus yang kedua ada, I should have bought a house if I had much money last year. Aku akan sudah membeli rumah jika aku mempunyai banyak uang tahun lalu. Jadi itu yang tidak mungkin terjadi karena apa? Karena dia itu ingin membeli rumah kalau dia sudah mempunyai tabungan di tahun lalu, sedangkan dia itu tidak melakukannya dan tidak memiliki tabungannya. Seperti itu. Oke, fungsi yang ketiga yaitu berfungsi untuk menceritakan suatu kejadian di masa lampau yang tidak sukses dilakukan dengan menggunakan could. Contoh kalimatnya seperti ini. Anto could have bought new house, but he preferred to save money and wait for the new car. If clause yang berarti anak kalimat yang berisi syarat bisa diletakkan di awal atau di tengah kalimat. Sedangkan main clause yang berarti induk kalimat yang berisi akibat bisa pula diletakkan di awal atau di tengah kalimat. Itu. Oke, untuk ciri-ciri dari past future perfect tense. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh past future perfect tense adalah predikat kalimat yang sering dipakai dalam bentuk tense ini sering berupa subject plus should or would plus have plus past participle. Contohnya, I should have watched the movie last week. Aku akan sudah menonton film itu minggu lalu. Tuh. Yang kedua yaitu kata have diletakkan sebelah kata kerja bantu should or would serta ditambah present participle yang berarti sudah. Contohnya seperti ini. Samantha would have performed drama last year. Samantha akan sudah melakukan pertunjukan drama tahun lalu. Jadi dia menjelaskan kejadian yang di masa lampau, yang sudah pernah terjadi, yang sudah dilakukan di masa lampau. Selanjutnya ada keterangan waktu atau time signal past future perfect tense. Tanda keterangan waktu atau time signal past future perfect tense yang sering dipergunakan adalah keterangan waktu dan artinya. Jadi untuk keterangan waktu itu on last week, yang artinya pada minggu lalu. In July last year, pada bulan Juli tahun lalu. At 1 o'clock yesterday, pada jam 1 kemarin. In last year, pada tahun lalu. At titik yesterday, pada titik kemarin. Oke, yang terakhir ada conclusion atau ringkasan. Past future perfect tense adalah bentuk kalimat yang memiliki fungsi untuk mengekspresikan gagasan di masa depan dari sudut pandang masa lalu, tetapi faktanya bahwa gagasan itu tidak terbukti. Bentuk rumus tense ini adalah subject plus would or should plus not plus have plus verb 3 or past participle dengan ciri-ciri predikat kalimatnya yang sering dipakai adalah subject, should or would plus have plus past participle and keterangan waktu on last week or
1 o'clock yesterday. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan di awal, yaitu past future perfect tense. Oke, cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Thanks for watching and see you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.